wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu, bapak. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat bertemu bertatap muka dalam acara kegiatan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SD Karya Sari 3. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungan dari Bapak Ibu dalam kegiatan pada siang hari ini. Bapak Ibu semuanya, tentu kita selalu mendengar kata budaya, ya. Dan hari ini kebetulan materi yang akan saya sampaikan adalah tentang budaya positif. Mohon izin saya berdiri di sini, bukan saya lebih pintar, bukan saya lebih tahu, tapi izinkan saya untuk berbagi pengalaman baik, ya. Tentunya ini adalah materi yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak, dan ini salah satu tugas untuk diseminasikan ke rekan sejawat yang ada di sekolah. Bapak Ibu, untuk budaya, mungkin kita sering sekali mendengar kata budaya, ya Bapak. Nah, ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik itu seperti kalau kita ibaratkan kompor. Kompor itu kan ada pemantik, ya, biasanya kalau belum nyala gas suka ada pemantiknya. Jadi ini adalah pertanyaan perangsangnya. Apa sih? Yang pertama, apa itu disiplin? Lalu yang kedua, apakah kita dapat memberi hukuman kepada siswa yang melanggar peraturan? Bolehkah kita memberi hadiah atau penghargaan kepada siswa? Bapak Ibu, apa ada yang mau mengungkapkan? Yang tahu mungkin disiplin. Disiplin adalah apa? Peraturan, ya. Peraturan yang harus kita taati. Lalu yang kedua, apakah kita dapat memberi hukuman? Boleh nggak sih kita memberi hukuman kepada anak? Boleh? Oke. Jawabannya saya kunci, ya. Boleh. Yang ketiga, bolehkah kita memberi hadiah atau penghargaan kepada siswa? Oke, saya kunci lagi. Jawabannya Bapak Ibu adalah boleh. Nanti setelah kita belajar lebih dalam, apakah nanti berubah tidak jawabannya? Yang tadi Bapak Ibu jawab, ya. Lanjut. Nah, berbicara budaya, budaya itu sendiri berasal dari arti pikiran akal budi, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan, ya, dan sukar diubah, serta keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan dan pengalamannya dan menjadi pedoman tingkah lakunya. Ini adalah biasanya sudah menjadi kebiasaan, Bapak Ibu. Lalu ada budaya positif, merupakan perwujudan nilai. Karena sudah membudaya, di situ ada wujudnya. Wujud nyatanya apa itu? Baik itu nilai kebajikan ataupun keyakinan universal yang memang diterapkan di sekolah tersebut. Nah, budaya positif itu memang diawali dari perubahan paradigma tentang teori kontrol. Nah, yang akan kita fokuskan di sini yang pertama, nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas. Lalu ada kebutuhan dasar manusia, ada hukum, konsekuensi dan menghargai diri, ada posisi kontrol, ada penerapan segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ungkapan-ungkapan dari ini? Ada tidak yang mendengar? Atau pernah membaca mungkin? Belum, ya? Sama Bu, sebelum saya mempelajari modul ini pun saya belum tahu istilah-istilah seperti ini. Tapi ketika diterapkan, oh iya, ternyata memang itu, cuma kita tidak tahu namanya.
nilai kebajikan universal, ya, dan keyakinan kelas. Nilai kebajikan itu adalah seperti nilai-nilai yang diakui kebersamaannya, bersama, nilai-nilai yang memang dianggap benar, seperti keadilan, tanggung jawab, lalu kejujuran, bersyukur. Itu kan sering sekali kita terapkan di sekolah. Kita kasih tahu anak-anak, anak-anak kamu harus bertanggung jawab seperti ini. Itu sering sekali karena memang nilai-nilai kebajikan sering kita ajarkan kepada murid-murid kita kan. Cuman kita nggak tahu istilahnya. Sekarang jadi tahu, oh ternyata itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Ya, ada banyak lagi ya, itu bisa berprinsip, kemudian integritas, ada kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan masih banyak lagi. Kemudian ada keyakinan kelas. Nah, ini merupakan salah satu disiplin positif yang dapat diterapkan untuk membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Dengan adanya sebuah keyakinan kelas dalam setiap kelas ya, diharapkan mampu mewujudkan tujuan dari pendidikan yang lebih berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, keyakinan kelas itu biasanya disepakati oleh guru dan murid. Jadi di situ ada kesepakatan, ada keyakinan. Jadi boleh Bapak Ibu membuat kesepakatan kelas bersama, ya. Libatkan, apalagi kalau di kelas tinggi, Bapak Ibu bisa melibatkan siswa-siswanya, murid-muridnya. Yuk anak-anak, hari ini kita membuat kesepakatan kelas yuk. Tapi dengan tujuan kesepakatan itu dilaksanakan semuanya. Bu, saya mau deh, misalnya di kelas ini kalau lagi belajar tidak ada yang lari-lari, itu boleh dimasukkan. Bu, kalau misalnya ini boleh nggak Bu? Keluar itu harus minta izin dulu ke ibu ke toilet, itu termasuk kesepakatan kelas. Jadi dirundingkan dengan murid kita ya. Jadi itu bisa didiskusikan, bisa disepakati. Lalu berbicara kebutuhan dasar manusia. Dari budaya positif tersebut kita berpatokan kepada kebutuhan dasar manusia. Jadi kakaknya, tapi memang benar ya, bahwa manusia itu tidak bisa lepas dari 5 kebutuhan dasar ini. Yang pertama adalah survival. Mohon maaf kalau bahasa Inggrisnya kurang tepat ya. Survival, jadi dia bertahan hidup. Jadi setiap manusia itu pasti punya pertahanan untuk hidup. Baik itu dia kebutuhan makan, kemudian sandang, ya, papannya, itu pasti dipenuhi. Harus, dan semuanya itu memang harus dipenuhi. Makanya mungkin kalau kebutuhan untuk bertahan hidup lebih ke pertanggungjawaban orang tua masing-masing. Jadi anak mendapatkan di rumah, dari itu kesehatan, makanan biasanya didapatkan di rumah masing-masing. Lalu ada belonging, cinta, kasih sayang, dan rasa diterima. Jujur, kita juga pasti punya rasa kasih sayang. Kita juga mau dicintai, mau disayangi. Itu termasuk kebutuhan dasar manusia. Ada power. Power di sini maksudnya kekuasaan. Adanya keinginan untuk diakui. Saya ini berkemampuan, saya ini punya prestasi. Biasanya memang ditunjukkan dengan sebuah prestasi, ya, baik itu oleh murid ataupun kita sendiri. Ini tidak lepas bukan hanya untuk murid saja, termasuk kita sebagai pendidik pun tidak lepas dengan adanya power, kekuasaan, penguasaan. Lalu ada freedom, kebebasan. Bebas ingin memilih, mungkin saya bebas sebenarnya saya pengennya pulang ini karena berhubung ada kegiatan jadi saya di sini. Nah ini sebenarnya juga ada kebutuhan Bapak Ibu yang memang saya tahan dulu, harusnya bebas menentukan pilihan. Tapi mohon maaf untuk hari ini saya tahan dulu ya Bapak kebebasannya. Lalu ada fun itu kesenangan. Siapa sih yang manusia di dunia ini tidak mau bersenang-senang? Pasti ya, kita semua ada kalanya memang butuh healing, butuh untuk jalan-jalan refreshing.
nggak mungkin ada orang saya tidak mau senang, tidak mungkin. Jadi kebutuhan ini harus dipenuhi semuanya. Kalau kita bisa memenuhi kebutuhan ini kepada murid kita, insya Allah nanti untuk pendekatan kepada murid itu akan lebih mudah, ya, akan lebih tercipta chemistry-nya dengan baik ya, dengan murid. Lalu ini berbicara dengan motivasi seseorang menaati peraturan. Jujur, ibu bapak ada di posisi mana ketika menaati peraturan? Ada di posisi 1, ada yang di posisi 2. Boleh? Tario ada di posisi mana? 1 ya. Saya datang ke sekolah jam 7 karena takut ditegur sama kepala sekolah. Itu motivasi awal. Jadi adanya keinginan di diri, motivasi itu kan, saya ntar datangnya tidak mau terlambat, bisa digelar dengan ibu kepala sekolah. Itu timbul motivasi karena ingin terhindar dari hukum. Sama Bu, anak juga ketika jangan salah, anaknya nurutnya tapi takut sieun dihukum ku Pak Trio. Ada keterpaksaan dari anak. Sieun urang aya nurut we ka bari bisi digebuk. Ada motivasi yang pertama, motivasi takut dihukum. Lalu ada motivasi penghargaan. Ibu kepala sekolah, siapa yang besok jadi pembina upacara diberi amplop 50.000. Di posisi ketiga, ini tidak tahu nih, ada di posisi 3, penghargaan diri, keyakinan akan nilai kebajikan. Saya sadar sebagai guru saya harus menjadi teladan. Tanpa adanya keterpaksaan, tanpa adanya kembahe amplop oge kembahe da urang dihukum dari tegur ya sudah biasa datang Pak, karena sudah ada timbul disiplin diri, ada tanggung jawab. Mohon maaf ini sekedar sharing. Biasanya hukuman itu bersifat langsung, tiba-tiba tanpa ditanya dulu anak kumaha. Guru itu tidak mau tahu, itu hukum. Lalu konsekuensi. Ada konsekuensi, itu adalah perilaku yang berfokus mengajarkan anak bagaimana bertingkah laku lebih baik untuk kedepannya. Nah ini biasanya ada seperti komitmen. Nah kalau kamu tidak mau dihukum, jangan telat ya, datang jam 7. Itu komitmen. Anak ke sekolah itu harus bersifat hitam ya, menurut anak-anak, karena ada komitmen. Ketika anak melanggar berarti konsekuensinya dihukum. Masih ada hukumannya juga. Di situ bedanya. Kalau tadi tidak ada peraturannya, ujuk-ujuk langsung dihukum suruh lari 200 keliling misalnya, itu hukuman. Ada lagi restitusi. Nah, saya juga biasanya saya mendengar kata restitusi ini dihukum, ya hukum biasanya pidana itu seperti ganti rugi kepada pihak korban, itu restitusi. Tapi di dunia pendidikan ternyata restitusi ini dipakai dan artinya jadi berbeda. Jadi ini restitusi ini adalah proses pengembalian identitas anak ke asalnya. Sebenarnya lebih ke memilih anak itu punya solusi atas kesalahannya sendiri. Jadi timbul kesadaran sendiri. Nah di sini merupakan pendekatan yang mengharuskan murid untuk mengambil tanggung jawabnya atas perilaku mereka sendiri dan melakukan perbaikan atas tindakan yang salah atau melanggar hukum. Nanti kita lebih gali lagi ada di slide selanjutnya. Nah, kita tanya lagi nih, 5 kontrol posisi guru. Kira-kira Bapak Ibu ada di posisi
berapa dari 1, 2, 3, 4, 5? Ada di posisi berapa Pak Yo? Kira-kira kita temenan aja deh, nggak mau banyak musuh ya, seperti lagu Stop Bully. Ipa ada di posisi berapa? Pemantau. Nanti kita lihat apakah pemantau bayi. Ibu Jenny kira-kira ada di posisi nomor berapa ya? Saya kan nggak ada posisi bendahara. Bisa di manajer itu semuanya bisa merangkap. Ya. Ada penghukum. Izin menjelaskan satu-satu ya biar tak tahu bedanya. Penghukum. Biasanya seorang guru tahu-tahunya menghukum. Sekarang di sekolah kamu tidak usah pakai sepatu, kemana-mana udah telanjang kaki. Itu penghukum. Kira-kira seperti itu. Ada di diri kita itu seperti itu. Lalu ada yang memberi rasa bersalah. Ini gurunya galau. Nah, ayo atau kerja. Kamu tidak kasihan ya sama ibu. Nanti ibu dimarahin ibu paksa kamu nggak ada kan? Ini ibu. Coba. Saya kesian. Oh tenang. Kamu masuk sih. Gak apa-apa, bisa diatur sama ibu. Karena memposisikan sebagai baik tidak? Sebenarnya baik untuk menciptakan chemistry, kasih sayang. Tapi nanti imbasnya anak akan merasa kadang-kadang Tidak menghargai. akan ribut, tidak menghargai, bilang no. Terus ada pemilihan, buku itu mah banget, itu mah galak, karena pembeda tadi ada dia merasa teman aku, dari situ, ya semuanya ada ya di situ nanti posisi manajer itu jadi guru itu tidak serta merta langsung menyalahkan anak, mana salah, kudu dia. Di situ ada bedanya. Jelas ya Bapak Ibu untuk 5 kontrol posisi guru. Kita lanjut lagi. Ada segitiga restitusi. Tulisannya bisa ya. Yang pertama, sisi yang pertama yang di bawah Bapak Ibu ada menstabilkan identitas. Sisi kedua ada validasi tindakan yang salah. Lalu yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Ya, ini nanti kita yang dipakai ini dalam menangani kasus dengan anak. Ada restitusi, ada tahapan-tahapannya, ada 3 tahapan yang dipakai. Menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan. Oke, nah di sini. Menstabilkan identitas itu yang seperti apa? Ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran Bapak Ibu. Jadi tidak lepas dari proses. Orang salah itu ya semua orang itu ada punya salah. Jadi di sini ada kata ketika kita menstabilkan identitas ada bahasa yang berbuat salah itu wajarnya. Jadi ada coaching ke anak. Untuk ujung-ujung dibalikan, untuk ujung-ujung kita lupa. Jadi ada pendekatannya, menstabilkan, mencairkan dulu suasana. Yang sudah ada nilai-nilai kebajikan universal yang tertanam di diri. Misalnya, ketika anak berbuat salah, tindak lanjutnya apa keyakinan kelas kita? Ya bukan. Keyakinan kelas kita itu harus saling menghormati teman. Terus kamu melanggar kan? Kamu tadi mengganggu temannya. Berarti kamu sudah melanggar keyakinan kelas kita. Nah di situ kan ada menanyakan keyakinan bahwa yang mereka lakukan itu salah, tidak sesuai dengan keyakinan kelasnya. Lalu nilai-nilai apa yang kamu sepakati bersama yang telah dipesona? Misalnya tanggung jawab,
tidak menaruh lagi buku, lupa, kok kenapa kamu tidak mengembalikan itu kan ada nilai kebajikan harus bertanggung jawab dengan yang dilakukan. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini motivasi. Kamu mungkin baik bro. Gimana caranya untuk menjadi baik? Yang di situ adalah menanyakan keyakinan yang telah dibuat, yaitu tadi nilai-nilai kebaikan universal yang disepakati bersama. Untuk jadi pendekatan disiplin positif ini menitik beratkan pada pendekatan yang positif tanpa kekerasan, kemudian memotivasi anak, merefleksi kesalahan, lalu menghargai, membangun logika, dan bersifat jangka panjang. Jadi ketika memang anak sadar dari intrinsiknya, dari dalam dirinya, itu dampaknya itu akan panjang ketimbang kita menghukum anak bisa saja nurut, tapi pada saat itu kayak namun kesehatan gitu dari nanti situ dampak dari penghukum itu akan berjangka yang pendek, tapi kalau memang kita menggunakan segitiga itu seperti tadi, itu akan membawa dampak yang panjang. Insya Allah nanti budaya positif akan bisa terlaksana dengan baik. Mungkin itu saja. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas kegiatan hari ini. Mungkin ada yang mau disampaikan terlebih dahulu sebelum ditutup. Ibu mau memberi. Terima kasih banyak semuanya. Saya kembalikan kepada moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nur Latifah, rekan sejawatnya dari Ibu Siti Nur Hidayah. Ucapan selamat kepada Ibu Siti Nur Hidayah yang telah menyelesaikan diseminasi dengan tema budaya positif. Sesuai dengan tema tersebut, alhamdulillah dalam mengikuti kegiatan ini banyak sekali dampak positif bagi kami, khususnya guru-guru SDN Karya Sari 3, untuk meningkatkan dan terus menerapkan budaya positif kepada siswa-siswi kami. Sekali lagi ucapan selamat kepada Ibu Siti Nur Hidayah, teruslah berproses dan berprogres dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.